Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Kita ingin membuat setelah ada komitmen bersama-sama, kita sudah menyiapkan rencana untuk membuat sebuah regulasi, baik itu peraturan daerah maupun dari sisi perwalinya. Dan dalam waktu dekat akan kami buat segera edaran untuk antisipasi terhadap penyebaran LGBT yang ada di Palembang ini. Dibantu oleh teman-teman dari Damkar dan BPPD. Secara total keseluruhan kalau bersama-sama sekitar 25 sampai dengan 30 orang. Kita harus antisipasi karena kondisi areanya kering, makanya itu yang kita bahasin. Karena kondisinya panas memang, tidak ada hujan, maka kita harus mitigasi. Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Pemerintah Kota Palembang menyiapkan rancangan perda tolak LGBTQ. Pemerintah Kota Palembang memperketat pengawasan di 2 tempat pembuangan akhir mencegah kebakaran selama musim kemarau. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Ega Duyanti. Pendengar, pemerintah Kota Palembang siapkan rancangan peraturan daerah atau Perda menentang keberadaan LGBTQ. Pemerintah Kota Palembang mulai menyusun rancangan peraturan daerah atau Perda yang mengatur mengenai LGBTQ sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025. Regulasi tersebut menyebutkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai bagian dari klasifikasi ancaman non-militer. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan penyusunan Perda saat ini masih dalam tahap perencanaan. Menurut Ratu Dewa, dalam proses penyusunannya, pemerintah Kota Palembang berencana melakukan studi ke sejumlah daerah yang telah terlebih dahulu melakukan regulasi LGBTQ. Selain itu, penyusunan rancangan Perda akan melibatkan berbagai unsur termasuk ulama, habib, tokoh ulama, dan tokoh masyarakat guna memperoleh masukan serta dukungan terhadap kebijakan yang akan disusun. Kita sudah mendapatkan banyak dukungan dan bersinergi kolaborasi bersama dengan para ustazah, ormas, terus dari seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama juga hadir di pelataran Masjid Agung ini. Kita ingin membuat setelah ada komitmen bersama-sama, kita sudah menyiapkan rencana untuk membuat sebuah regulasi, baik itu peraturan daerah maupun dari sisi perwalinya. Dan dalam waktu dekat akan kami buat segera edaran untuk antisipasi terhadap penyebaran LGBT yang ada di Palembang ini. Ratu Dewa berharap Perda ini dapat menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan kebijakan di daerah. Langkah ini juga sejalan dengan visi pemerintah kota untuk memperkuat identitas Palembang sebagai kota Darussalam melalui penyusunan regulasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pendengar, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Palembang, Ki Agus Sulaiman Amin, mengungkapkan bahwa pemerintah Kota Palembang tengah mempersiapkan peraturan daerah terkait LGBTQ. Rancangan regulasi tersebut disiapkan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 yang menyebut penyebaran budaya LGBTQ sebagai bagian dari klasifikasi ancaman non-militer. Ki Agus Sulaiman Amin mengatakan pemerintah kota saat ini masih menyusun rancangan perda dan berencana melakukan studi komparatif ke sejumlah daerah yang telah memiliki regulasi serupa. Langkah itu dilakukan sebagai bahan penyusunan substansi aturan yang akan diterapkan di Kota Palembang. Menurutnya penyusunan perda tersebut juga mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, ulama, habib, dan tokoh masyarakat. Dukungan itu diharapkan dapat memperkuat proses penyusunan hingga pembahasan rancangan peraturan daerah. Ini kita rencananya sudah merancang untuk membuat perda LGBT. Jadi asumsi kita akan
berstudi kompetensi ke daerah-daerah yang memang sudah mempunyai perda masalah LGBT. Termasuk juga kita didukung oleh para ulama, para habib-habib dan tokoh agama-tokoh masyarakat, sehingga kita harapkan di Palembang ini yang mempunyai perda masalah LGBT. Ia menambahkan pemerintah kota menargetkan rancangan perda tersebut dapat diproses sesuai mekanisme perundang-undangan dan direncanakan mulai dibahas pada 2027. Seluruh tahapan penyusunan akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Ki Agus Sulaiman Amin menegaskan pemerintah Kota Palembang menyatakan sikap menolak keberadaan LGBTQ. Menurutnya, perda yang tengah disiapkan diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjaga nilai-nilai yang dianut masyarakat serta mempertahankan citra Palembang sebagai kota Darussalam. Dan pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat. Menurut saya sih, yang paling penting itu bukan cuma ngomongin fenomenanya aja, tapi gimana caranya kita menjaga generasi muda saat ini. Orang tua, sekolah, sama lingkungan juga harus lebih berperan buat ngasih pendidikan karakter dan nilai-nilai yang baik, supaya anak-anak punya pegangan yang kuat di tengah perkembangan zaman dan pengaruh media sosial yang semakin besar. Kalau menurut saya, fenomena LGBT yang belakangan menjadi perhatian masyarakat tidak cukup disikapi hanya dengan membuat aturan. Yang lebih penting adalah membangun komunikasi yang terbuka di dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Orang tua perlu mendampingi anak, memberikan pemahaman tentang nilai-nilai yang dianut keluarga, serta menjadi tempat berdiskusi ketika anak menghadapi berbagai pengaruh, termasuk dari media sosial. Dengan begitu, generasi muda memiliki bekal untuk menyikapi berbagai isu dan mengambil keputusan secara bijak. Kalau saya melihatnya, generasi muda itu perlu lebih banyak diberikan edukasi dan ruang untuk mengembangkan potensi mereka. Selain itu, nilai-nilai agama juga penting ditanamkan sejak dini sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan dukungan dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar, saya berharap anak-anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter dan memiliki arah yang positif. Pendengar, simak wawancara Nova Ariana bersama Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Kota Palembang, Mas Agus Saiful Padli, dalam mengawasi penanganan yang sudah dilakukan dalam menekan penyebaran LGBT di kota ini. Baik pendengar, saat ini kita telah tersambung dengan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Palembang, MGS Saiful Fadli, yang pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana upaya dalam menangani pengaruh LGBT di Kota Palembang dan seperti apa penanganan yang sudah dilakukan pihak terkait seperti dalam hal ini pemerintah Kota Palembang. Selamat pagi Pak Saiful Fadli. Pak, bagaimana menyikapi tentang maraknya LGBT, bahkan saat ini sudah banyak berbagai kelompok, golongan yang menolak dengan keras LGBT semakin menyebar atau semakin marak di Kota Palembang. Jadi kami di DPRD berencana akan membuat peraturan daerah tentang larangan LGBTQ di Kota Palembang, dan ini tentu membuat harus ada dukungan ya dari semua pihak, eksekutif, legislatif maupun masyarakat. Saya kira ini adalah implementasi dari Perpres 111 2025 ya, ancaman non militer LGBT ini yang disebutkan oleh Presiden. Nah, ini tentu harus disupport oleh pemerintah daerah, dan saya kira peranan kami dalam tupoksi sebagai pembuat peraturan daerah ini akan kami kawal ya dengan baik sehingga ke depan akan ada payung hukumnya terkait dengan larangan LGBT ini, seperti itu. Baik Pak, perda itu nantinya akan dibahas ya Pak dalam paripurna seperti perda pada umumnya kan Pak? Jadi kalau kaitannya dengan proses ini tetap mengikuti SOP pembuatan peraturan daerah. Jadi pertama kali akan masuk dalam bab pemperda.
ya, lalu kemudian diparipurnakan, lalu akan dibuat pansus raperda LGBTQ seperti itu. Terus bagaimana dasar alasan yang paling krusial perda tersebut harus segera diterapkan di Kota Palembang? Nah, terkait dengan urgensi, ya, pertama implementasi Perpres 111 2025, lalu yang kedua kondisi daerah ya di Palembang sudah wajib sebagai Palembang Darussalam ini dibuatkan perda anti LGBT ya, sehingga ini sebagai benteng generasi muda kita agar memiliki akhlak yang baik ya, dan saya kira kita akan kawal supaya perda ini bisa cepat terrealisasi seperti itu. Baik Pak Saiful Fadli, terima kasih atas statementnya untuk Radio Republik Indonesia RRI Palembang melalui program 1. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Meningkatnya titik panas selama musim kemarau membuat pemerintah Kota Palembang memperketat pengawasan di 2 tempat pembuangan akhir untuk mencegah kebakaran. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang meningkatkan patroli dan mitigasi kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Sukawinatan dan TPA Karyajaya. Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya titik panas di sejumlah wilayah Sumatera Selatan selama musim kemarau. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang Ahmad Mustain mengatakan patroli gabungan bersama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta BPBD dilakukan setiap 2 hari sekali. Sebanyak 25 hingga 30 personil disiagakan untuk memantau kondisi TPA sekaligus melakukan pembasahan pada area sampah yang mulai mengering. Kalau sampah baru yang masuk itu memang basah, cenderung tidak terbakar. Justru sampah lama yang kita mitigasi kan, karena sudah tertutup tanah, sudah sempat tumbuh-tumbuhan. Nah itu mengering sekarang, itu bahaya. Makanya itu kita siram terus. Tapi dibantu oleh teman-teman dari Damkar dan BPPD. Secara total keseluruhan kalau bersama-sama sekitar 25 sampai dengan 30 orang. Kita harus antisipasi karena kondisi areanya kering, makanya itu yang kita bahasain. Karena kondisinya panas memang, tidak ada hujan, maka kita harus mitigasi. Menurut Ahmad Mustain, patroli dan pembasahan akan terus dilakukan sepanjang musim kemarau. Upaya tersebut diharapkan mampu mencegah munculnya titik api dan mengurangi resiko kebakaran di kawasan TPA. Informasi selanjutnya, pendengar, dari sekitar 210 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kota Palembang, baru 8 yayasan yang mendaftarkan relawannya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. BPJS Kesehatan Cabang Palembang mencatat baru 8 yayasan SPPG yang mendaftarkan para relawannya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Padahal di Kota Palembang terdapat sekitar 210 SPPG dengan rata-rata 47 relawan di setiap satuan pelayanan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Muhammad Fariza mengatakan, kepesertaan JKN bagi relawan SPPG masih terus didorong. Karena itu, BPJS Kesehatan melakukan jemput bola, sekaligus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk memperoleh data relawan yang belum terdaftar. Saat ini baru 8 sih, baru daftar di kita. Kita jemput bola atau gimana? Iya, kita jemput bola juga, tapi kan memang harus datanya dulu gitu kan. Kita ada koordinasi juga ke ini. Iya, BGN. BPJS Kesehatan berharap seluruh relawan program akan bergizi gratis segera terdaftar sebagai peserta JKN. Langkah ini dilakukan agar mereka memperoleh perlindungan kesehatan saat menjalankan tugas mendukung program pemerintah. M. Wirya Gunawan melaporkan. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pendengar, peringatan Hari Ulang Tahun ke-8 LRT Sumatera Selatan diisi dengan aksi donor darah dan juga pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat di stasiun LRT Bumi Sriwijaya. Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Palembang bersama LRT Sumatera Selatan menggelar aksi donor darah di stasiun LRT Bumi Sriwijaya.
Kegiatan tersebut dalam rangka hari ulang tahun LRT Sumatera Selatan ke-8 yang juga menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai upaya membantu memenuhi kebutuhan darah di Kota Palembang. Ketua PMI Kota Palembang, Dewi Sastrani, mengatakan kebutuhan darah saat ini mencapai sekitar 7.000 kantong setiap bulan. Namun, PMI baru mampu memenuhi sekitar 5.000 kantong, sehingga masih terjadi kekurangan sekitar 2.000 kantong darah setiap bulan. Harinya PMI Kota Palembang bisa menyalurkan darah bagi masyarakat yang membutuhkan sebanyak 200 kantong darah. Jadi kita 7.000 kantong darah yang harus kita salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan ketersediaan darah yang ada di PMI Kota Palembang baru 5.000. Jadi kita masih kekurangan 2.000 kantong darah. Sementara itu, Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan, Rode Paulus, menargetkan kegiatan ini mampu mengumpulkan 150 kantong darah selama 3 hari pelaksanaan. Selain donor darah, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang dibuka mulai 20 hingga 22 Juli 2026. Dan kami juga dalam rangkaian ulang tahun LRT Sumatera Selatan. Jadi disampaikan juga ada donor darah, pemeriksaan gratis, ada sembako dan banyak kegiatan lain untuk bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, PMI Kota Palembang dan LRT Sumatera Selatan berharap semakin banyak masyarakat tergerak untuk mendonorkan darah secara rutin. Partisipasi tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan stok darah sehingga kebutuhan pasien di Kota Palembang dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Erlin Partesa melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Semua pihak diminta awasi dan batasi penggunaan sepeda listrik yang di luar aturan hingga membahayakan. Masih tingginya penggunaan roda 2 listrik yang digunakan oleh anak-anak maupun orang tua di jalan raya diharapkan dapat menjadi perhatian semua pihak. Hal tersebut diungkapkan Kanit Kamsal Polrestabes Palembang, Aibtu Mutasor. Menurutnya sejauh ini penggunaan kendaraan roda 2 listrik ini sendiri sudah mengganggu aktivitas kendaraan pada umumnya. Hal ini juga mengancam keselamatan bagi penggunanya. Sehingga dengan demikian, seluruh pihak diharapkan dapat lebih bijak dalam penggunaan kendaraan listrik tersebut. Pada masyarakat yang menggunakan sepeda listrik untuk tidak digunakan di jalan raya. Karena kendaraan tersebut kan yang pertama kan kecepatannya lebih rendah. Yang kedua, ini kadang-kadang mereka tidak menggunakan helm. Yang ketiga, ini kan rentan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi harapan kami ya silakan dipakai di komplek untuk antar anak sekolah yang dekat-dekat di area. Mutasor juga menambahkan agar pihak sekolah khususnya dapat memantau semua siswanya yang menggunakan kendaraan listrik tersebut agar tidak digunakan untuk aktivitas sekolah, baik saat pergi maupun pulang sekolah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang WJFC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Beralih ke berita olahraga pendengar, mantan Wakil Presiden Sriwijaya FC Muhammad David mengusulkan legenda Laskar Wongkito, Ferry Rotinsulu untuk memimpin tim menghadapi kompetisi Liga 3 musim 2026-2027. Harapan kebangkitan Sriwijaya FC di Liga Nusantara mulai mendapatkan dukungan dari para legenda klub. Mantan penjaga gawang Laskar Wongkito Ferry Rotinsulu menyatakan kesiapannya untuk kembali mengabdi sebagai pelatih kepala apabila mendapat kepercayaan dari manajemen. Ferry Rotinsulu mengaku siap mengajak sejumlah mantan pemain Sriwijaya FC termasuk Octavianus dan juga rekan-rekan lainnya demi mewujudkan target membawa klub kebanggaan Sumatera Selatan itu kembali promosi ke Liga 2. Dukungan dari para ex-pemain ini juga menjadi sinyal kuat bahwa semangat membagikan kejayaan Sriwijaya FC masih menyala. Di sisi lain, Wapres Sriwijaya FC musim lalu Muhammad David secara terbuka menyatakan keinginannya agar Ferry Rotinsulu dapat memimpin tim mengarungi kompetisi Liga 3 musim 2026-2027. Yang jelas, misi penyelamatan ini yang jelas siapa sih yang mau pegang nanti ke depannya seperti itu. Ya kan? Terus tujuannya apa nanti gitu. Kalau misi penyelamatan untuk balik lagi ke Liga 2, saya yakin bisa. Kenapa yang nggak bisa?
Selain Octavianus, ex pemain belakang Sriwijaya FC yang bergabung di tahun 2012, era pelatih Kasar tadi, Muhammad Sobran juga terlihat ikut mendukung Sriwijaya FC untuk mengikuti Liga Nusantara. Sampai saat ini Sriwijaya FC mulai menjalin komunikasi kepada para pemain SFC yang ingin bergabung musim 2026-2027. Dari Jalan Radio Rizky Arari Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Palembang menyiapkan rancangan perda tolak LGBTQ. Pemerintah Kota Palembang memperketat pengawasan di 2 tempat pembuangan akhir mencegah kebakaran selama musim kemarau. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Eka Duyanti undur diri dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.